5 langkah ya UMKM Go Global. Prospektif dari pasar komoditas aren dan madu di pasar dunia. Kepada Mr. P atau Pak Hakim Basara, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak moderator yang cantik. Makasih kan? Harus dong. Biasakan memuji, ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak nih? Masih fokus nggak? Oke, hari ini saya akan bicara 5 langkah ya produk kita atau UMKM Go Global. Saya alhamdulillah membangun usaha itu dari 17-18 tahun yang lalu, dan saya sudah sampai ke mancanegara juga produk saya. Tapi saya produk ekspor saya nggak ada, bukan di Jambi, produk ekspor saya di Cirebon. Nah tapi nggak masalah, nggak usah, tapi bisnis saya yang lain juga ada di Cirebon. Oke, sebelumnya saya bicara tentang 5 langkah UMKM Go Global. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak menikah. Nah kalau orang tua kita nggak menikah, kita nggak ada. Artinya awalnya dari kenal. Nah makanya saya yakin ada sebagian dari sahabat-sahabatnya ada yang nggak kenal dengan saya, tapi sebagian banyak saya jadi ya banyak yang sudah kenal. Ya, oke. Nama saya Herman P. Bakara, tadi sudah dijelaskan oleh ibu moderator kita. Saya ada beberapa usaha ya, ada usaha florist, ada biro perjalanan wisata, ada ekspor impor. Kebetulan saya juga di trading ya, di trader ekspor impor juga. Nah saya juga aktif di beberapa kegiatan di asosiasi perkumpulan ya. Saya juga sebagai pembina asosiasi UMKM baik kelas provinsi Jambi. Saya juga ketua asosiasi pelaku pariwisata Indonesia DPD Jambi. Terus saya juga wakil ketua Kadin, tadi itu penasehat saya, betul saya wakil ketua Kadin. Kemudian ketua Dewan Penasehat Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, yaitu singkat AMRI. Nah kemudian saya tim founder dari goexport.org. Nah disinilah biasa banyak menciptakan eksportir di seluruh Indonesia. Di komunitas saya, di komunitas goexport.org. 5 langkah UMKM Go Global. Nah, supaya teman-teman lebih mudah, lebih gampang ingatnya, makanya saya singkat dengan nama saya sendiri, Mr. Pai. Ya. Yang pertama, memahami. Apa maksud memahami? Oke, nanti akan kita jabarkan di belakang. Kemudian yang kedua, rencana. Seorang pebisnis itu harus punya rencana, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Seperti apa rencana produk kita? Seperti apa nanti aren yang kita buat ini mau diapakan nih? Rencananya mau diapakan nih? Nah, kemudian apa? Program. Setelah punya rencana, kita harus membuat program apa yang pertama, prioritas pertama yang harus kita lakukan. Nah, yang keempat adalah analisa. Setelah kita membuat rencana, melakukan program, lakukan terus analisa. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kelima, seorang pengusaha itu harus yakin dan fokus. Ya, harus yakin dengan produk kita, harus yakin dengan apa yang kita, ya potensi yang kita miliki dan apa yang akan kita jual. Itu harus yakin. Banyak sekali kita tidak yakin dengan itu. Saya melihat banyak sekali, saya lihat teman-teman ketika buka usaha, ketika ditanya usahanya apa? Ya adalah kecil-kecilan. Itu tandanya Anda tidak yakin dengan bisnis Anda.
Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu nih. Memahami apa yang harus dipahami. Ketika kita mau memulai membuat produk, kita harus pertama produk atau jenis usaha harus kita pahami dulu. Apa nih bisnis saya? Apa nih produk saya? Kalau saya punya aren, apakah kita sudah tahu aren itu apa? Atau kita sudah tahu produk kita itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Banyak sekali saya lihat pelaku-pelaku UMKM itu hanya sekedar membuat produk, dia tidak pernah tahu kelebihan produk itu apa, kekurangan itu apa. Saya sudah dari tahun 2008-2009 keliling Indonesia dalam melakukan pembinaan atau mentoring pelaku-pelaku usaha, sampai ke Aceh, sampai ke ujung Pandang, ke Manado, ya, ke Gorontalo, ke Kalimantan itu sudah saya semua sudah saya jajah. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah diundang, sudah keliling saya capek ya. Nah, rata-rata kelemahan kita membuat produk atau kita punya usaha itu tidak terstruktur. Kita sendiri tidak tahu produk kita itu apa. Seperti madu tadi Mas Sarwedi tadi ya, Mas ya. Nah, itu harus paham, benar-benar paham madu itu. Jenis-jenisnya, bukan hanya jenis, tapi mulai dari kandungan-kandungannya. Nah, sekarang kita bicara aren. Yang ini aren semua nih, yang KPS aren mana nih? Puji tangan. Nah, KPS, siapa lagi? Ini aren. Ini kemarin nggak datang ya? Ya, aren. Oh ya, kenal. Oke. Nah, sekarang kita sebelum ya memproduksi aren, kita tahu nggak aren itu rasanya manis? Oke, kita tahunya rasanya manis, bisa dipakai sama dengan gula. Tapi kita tahu nggak apa keuntungan atau kelebihan aren itu dibanding dengan gula tebu? Oke, kandungan glukosanya berapa? Tahu nggak? Pernah dipelajari nggak? Karena apa? Karena itu nanti salah satu bahan kita untuk bisa menjual produk kita. Makanya pahami keunggulan produk kita. Bukan aren yang kita jual, tapi kelebihan aren itu apa? Itu yang harus kita jual. Bisnis apapun, madu juga begitu. Seperti tadi, ya, madu trigona, madu apis, misalkan apis mellifera, apis cerana. Kita yang harus kita jual, madu itu banyak sekali jenisnya. Kalau orang tidak tahu tentang madu, dia akan menyamakan, wah kok mahal banget lah, 350.000, orang di Muara Jambi cuma 50.000, 60.000, benar? Benar nggak? Tapi karena dia nggak tahu bedanya, terus lagi bicara tentang madu trigona sampai 600.000 per kilo, oh madu apaan? Nah, tapi ketika kita bisa menjelaskan kandungannya, segala macam jenis, nah ini makanya pahami. Jadi kita harus memahami produk kita atau jenis usaha kita. Saya ketika memulai membangun bisnis, saya juga punya usaha kaki lima. Kebetulan ada salah satu teman saya, koki hotel, dia ingin hijrah jadi pengusaha. Nah, kebetulan dia ikut seminar saya. Langsung, Mister, saya mau hijrah, saya udah capek jadi karyawan, saya mau jadi pengusaha. Tapi saya nggak punya modal. Akhirnya apa saya bilang, oke, kalau kamu betul-betul mau, modal nggak usah mikir, kamu punya tenaga, punya kebiasaan, punya keahlian, saya yang bayar, yang punya modal, kita kerjasama. Akhirnya saya modalin semua, tapi SOP, sistem semua saya yang buat. Kamu tinggal masak yang enak. Nah, akhirnya saya buat konsep. Nah, sebelum saya buat konsep pecel lele, waktu itu saya buat di pinggir jalan di depan kantor saya pelajari dulu lele, saya coba semua lele saya pelajari, jadi saya pahami dulu. Setelah itu baru saya diskusi dengan beliau. Akhirnya, oke Pak, saya lihat orang ini semua cuma bikin sambal pecel lele cuma satu macam, kita buat 3 macam. Kemudian apa, saya lihat nih orang semua pakai piring plastik, pakai piring ya, paling banyak piring makan di rumah. Saya buat piring hotel yang lebar, piring keramik. Orang banyak pakai apa,
dindingnya pakai kain, maaf kainnya kadang udah lecet, udah butek gitu ya. Ya, gambar ayam-ayam bebek itu udah butek kadang. Ya. Nah, saya nggak pakai itu, saya pakai partisi. Mejanya orang kayak gitu, mejanya saya buat kata-kata motivasi segala macam di mejanya. Akhirnya apa? Nah, kenapa? Karena saya belajar, saya memahami dulu produknya, jenis usaha saya. Akhirnya apa? Baru 2-3 hari saya buka langsung booming. Bahkan yang makan di sana orang pakai Mercy, pakai BMW, kaki 5 loh pada. Jadi nggak ada bisnis itu yang. Jadi jangan bicara bisnis itu kaki 5, jangan bicara oh saya cuma produk aren, jangan. Produk apapun, ketika kita paham produk tersebut, kita bisa memahami produk, kita akan punya langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian apa? Kita harus memahami pasar atau pelanggan. Ini kelemahan kita sebagai pelaku UMKM, sebagai pemula. Kita banyak tidak memahami pasar, tidak memahami pelanggan. Makanya kenapa saya buat tadi sambal itu 3 macam. Kenapa? Karena saya tahu pelanggan itu ada. Ini pecel lele ini rame banget, rame, cukup rame. Saya lihat ternyata pedas. Terus saya lihat juga ini rame, ternyata agak manis sambalnya gitu. Loh, artinya apa? Artinya orang yang suka manis nggak mungkin dia bakal ke tempat yang pedas. Loh, saya ingin semuanya datang ke tempat saya. Nah, gimana caranya? Saya buat sambal 3 macam. Saya taruh 3 macam, ketika itu manis, ini sedang, ini pedas. Akhirnya apa? Ketika dia datang ke sana, yang suka pedas masuk, yang sedang masuk, yang suka manis masuk. Nah, itu kenapa? Karena kita memahami pelanggan. Kenapa? Bicara tentang madu tadi beliau ke Malaysia. Saya beberapa tahun yang lalu itu di sana booming madu di Malaysia. Yaitu seorang artis, ya. Saya kebetulan sering juga ke sana. Nah, seorang artis dia bisa membaca pasar, dia bisa membaca pelanggan. Akhirnya dia suruh peternak madu itu membuat. Selama ini kita jualan madu itu apa? Yang kita jual biasanya madu cair nggak? Cair pemotong. Kalau madu ini digiling ya, kemudian disaring masuk botol gitu. Nah dia enggak. Dia menjual madu langsung yang dari sarangnya, tapi sarangnya dibuat yang bagus. Terus kemudian dibungkus pakai plastik, dibungkus lagi pakai kotak, di-packaging lagi pakai kotak. Jadi dia nggak perlu meras-meras lagi. Nah kenapa? Ternyata itu booming. Kenapa? Karena pelanggan atau pasar itu merasa dia makan langsung madu langsung dari sarangnya. Kalau kita tidak bisa memahami pasar, tidak bisa memahami pelanggan, makanya jangan salahkan pasar ketika produk kita launching ke pasar nggak dilirik oleh konsumen karena kita tidak memahami. Bukan hanya sekedar paham ya, tapi memahami, harus belajar, memahami kata kerja, memahami harus belajar, paham, betul-betul paham. Nah, makanya jangan kita belajar juga lihat perusahaan-perusahaan besar itu ketika dia membuka kantor cabang itu surveinya lama sekali, nggak asal buka. Survei dari tempat, dari jumlah penduduknya berapa. Nah sekarang ketika kita punya produk, kita pernah nggak mensurvei pelanggan kita? Silakan ya. Kita pernah nggak? Wajar sekali kita tuh nggak lupa itu. Makanya saya waktu saya buka biro perjalanan, waktu itu saya masih baru, masih pemain baru saya. Tapi saya lihat, saya buat datanya di saat ini. Pertama, saya buka data tentang jumlah calon penumpang pesawat, jumlah orang yang terbang setiap hari itu berapa. Itu saya lihat ada datanya, saya lihat. Terus saya cek berapa jumlah travel atau tour and travel yang ada di kota Jambi ini. Supaya apa? Supaya saya bisa memetakan kalau misal
yang terbang itu satu hari itu 1.000 orang misalkan, terus travelnya ada 100. Kalau dibagi rata satu travel cuma berapa Pak? Berarti cuma 10 tiket. Nah ini kita harus pikir tuh. Berarti peluang saya nih kalau dibagi rata berarti cuma 10 tiket nih per hari. Nah bagaimana caranya supaya kita kalaupun tidak bisa menguasai 100% minimal 50%. Nah saya buat program, nanti kita akan bicara programnya ya gitu seperti itu. Jadi kita tahu dulu, kita pahami dulu, kita produk atau jenis usaha sudah pahami, sudah benar-benar paham, kemudian pasar pelanggan, kemudian apa lagi? Nah pesaing, kita juga harus tahu pesaing kita. Jangan hanya buka saja. Makanya kenapa tadi saya bilang saya buka pertama dari desain gerobak aja sudah beda saya buat, kemudian dari desain partisinya, kemudian dari piringnya itu saya ubah semua. Kenapa? Karena saya belajar dari pelanggan, dari apa? Dari pesaing. Saya lihat pesaing terame apa sih, kenapa dia rame? Saya coba, saya makan di sana. Ya kita belajar kan bukan hanya sekedar belajar, langsung belajar ke lapangan. Saya datang, saya coba yang sepi juga saya coba. Saya lewat berapa kali 3 hari kok cuma 1 orang yang makan, terus paling banyak cuma 2 orang. Tapi kalau yang ramai itu penuh terus setiap saya lewat. Nah, saya coba yang sepi, saya coba yang ramai. Apa bedanya? Jadi kita harus tahu. Nah sekarang ketika yang punya aren nih, kembali aren, karena kemarin saya baru pelatihan, saya lihat nih teman-teman ini ya, masih banyak yang nggak tahu atau ada yang punya produk atau belum nih. Sudah pernah kepikir nggak produk itu mau ini seperti apa? Sudah pernah terpikir belum mau diapakan produk aren gula merah gitu? Sudah pernah terpikir belum Pak? Packagingnya seperti apa gitu? Saya ada contoh, saya pelanggan madu aren Pak, gula aren merah, mudah-mudahan masih ada isinya. Ini gula aren. Ini dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini bukan dari Jambi, tapi dari kota tetangga Jambi. Bukan, ini dari Bengkulu. Terus mereka paham akan apa? Kenapa saya mau beli ini? Kenapa saya mau beli ini? Yang pertama, ketika saya beli ini kenapa? Karena kemasan. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, artinya pandangan pertama saya baru keren ini. Terus setelah pandangan pertama, kemudian, nah kita nih lihat cewek cantik nih, cantik nih. Setelah cantik, tentu kita pengen lihat isinya. Cuma cantik doang, ternyata kempes gitu kan gitu ya. Ya, nah ternyata setelah dilihat isinya, wih keren juga nih isinya nih, gitu ya. Tuh, tinggal segini, tuh keren juga nih. Artinya apa? Saya ketika mau bikin gula ini 1 gelas kecil cukup 1 ini. Wah, ternyata bagus nih ininya. Nah, kemudian apa? Setelah saya buka, kemudian saya coba, wah, ternyata rasanya luar biasa. Nah, kira-kira mau berpaling apa enggak? Mau berpaling apa enggak? Enggak, pasti akan jadi pelanggan seumur hidup. Ya, nah semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, nah ini maksud saya tuh begitu. Oke, ada yang ingin coba silakan dibagi cuma segini ya silakan. Nah, ya silakan. Tapi ini nanti saya nih buat contoh nanti saya tinggal ini ya. Nah, ini ya. Maksud saya itu supaya ya, tapi jangan hanya sekedar ini aja. Ini untuk contoh maksud saya itu bisa dibuat. Karena apa? Karena sekarang para pelanggan itu, siapapun pelanggannya,
itu pasti pengen yang efektif. Benar? Ada pelanggan kita yang ribet. Kalau kita sudah edukasi orang, saya sekarang setiap bicara di warung kopi, Anda minum warung kopi walaupun Anda nggak suka kopi aren, Anda tanya aja ada kopi aren nggak? Itu salah satu trik. Nah, bagi yang pedagang aren nih, itu salah satu trik supaya orang lama-lama akan menyediakan kopi aren. Ketika dia menyediakan kopi aren, terus beli arennya ya, kalau nggak ke kita pun oke, tapi minimal produk aren sudah terpasarkan. Tanya aja ketika minum kopi di sini, ada kopi aren nggak? Oh, nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Udah besok datang lagi, ada kopi aren nggak? Nggak. Kalau ada 3-4 orang yang nanya kopi aren, itu nanti dia akan berpikir akan nyari aren. Gimana caranya begitu banyak. Ya, siswa saya seluruh Indonesia itu banyak sekali saya kasih trik-trik seperti itu. Suruh datang orang beda hari ini beda, besok beda lagi, kawannya besok saudaranya datang nanya. Padahal dia bikin, waktu itu dia bikin produk dari anyaman bambu kayak tas, kayak apa, ada topi, ada tas gitu kayak. Dia datang ke toko nanyain barangnya itu, nggak ada Pak. Terus besok suruh adiknya nanyain, nggak ada Pak. Besok suruh lagi kakaknya nanyain, nggak ada. Hari kelima atau seminggu kemudian baru kita ujuk-ujuk datang bawa barangnya. Pak, saya ada produk ini, mau beli nggak? Ingat nggak mereka beberapa hari yang lalu banyak yang pesan, banyak yang nanya, kira-kira beli nggak pedagangnya? Itu salah satu trik yang biasa kita lakukan. Aren juga bisa, madu juga bisa dibikin seperti itu. Itu salah satu cara efektif dan murah, yang mudah, cuma modal mau jalan ke toko, mau ngomong cuma sekedar nanya. Saya pulang pelatihan aren di ini kemarin, di apa namanya? Di Sarangangun, saya tanya kopi aren ke pedagangnya di depan hotel ini. Waduh, nggak ada Pak. Baru pulang dari Muara Air dulu, kan minat lagi saya semalam di Hotel King tuh di Sarangangun, kan ada ininya restoran. Saya langsung tanya ada kopi aren nggak? Nggak ada. Oh, saya biasa. Nah, itu salah satu. Nah, makanya kita harus pahami produk tadi, terus pahami pelanggan, terus pesaing segala macam. Karena banyak sekali kita tuh nggak paham. Masuk? Masuk nggak? Masuk Pak Eko? Masuk. Artinya banyak sekali hal-hal kecil yang kita lupa. Kita langsung kepingin langsung besar, tapi hal-hal kecil itu kita lupa. Makanya susah kita untuk berkembang. Jangan kita bicara pasar global, pasar orang sekitar kita aja nggak tahu. Orang sekitar kita aja nggak suka. Sekarang tergantung bagaimana kita menjualnya, bagi kita membuat packagingnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Rencana.